laptop lemot dan kena virus, mungkin hampir dari kita semua pernah mengalaminya. Dan install ulang Windows menjadi pilihan terakhir yang kita lakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Namun setelah instalasi Windows terkhusus Windows 7, terdapat beberapa masalah yang kita hadapi, contohnya seperti tidak bisa terkoneksi dengan Wi-Fi atau tampilan Windows-nya yang terlalu besar. Hal ini disebabkan karena tidak adanya driver setelah install ulang. Driver merupakan software yang sangat penting bagi komputer kita. Mengapa demikian? Karena driverlah yang memegang kendali akan perangkat keras yang menghubungkan antara perangkat keras tersebut ke perangkat lunak dalam pengoperasiannya sehari-hari. Ibarat seorang pengendara motor yang memegang kendali akan motornya. Jika pengendaranya tidak ada, motornya tentu tidak akan jalan. Bagi kalian yang baru menginstal ulang Windows, kehilangan driver ini menjadi hal yang wajar. Namun kita tidak usah risau, karena driver ini bisa kita install dengan berbagai macam cara. Dan berikut adalah caranya. Yang pertama, menggunakan CD bawaan pada saat kita membeli device kita. Cara instalasinya cukup simpel. Kita tinggal masuk ke aplikasi AutoRun-nya, dan jika tidak muncul, kita bisa masuk ke Explorer, CD atau DVD, Drive, cara file yang ekstensinya .exe. Namanya adalah setup atau autorun.exe. Kemudian kalian tinggal pilih driver apa yang mau diinstal. Bagi kalian yang masih belum paham tentang jenis-jenis driver, kalian bisa langsung install semua driver yang ada pada CD tersebut. Yang kedua, jika CD bawaannya hilang, kalian bisa mendownload drivernya di internet dari berbagai website penyedia driver yang ada. Namun untuk lebih aman, baiknya kita mendownload di website resmi dari merek laptop kita. Cara installnya sama dengan CD. Namun di sini kita mendownload file drivernya secara terpisah. Kalian tinggal pilih driver yang belum ada di PC kita. Misalnya di sini saya belum memiliki driver Wi-Fi. Lalu saya tinggal mencari yang bagian wireless atau WLAN. Kemudian saya tentukan sistem yang jalan di laptop saya, apakah 32 bit atau 64 bit. Untuk mengetahuinya, kalian bisa klik kanan My Computer. Properties, kemudian saya pilih jenis Windows yang saya gunakan lalu download. Setelah selesai, ekstrak dan cari file setup.exe lalu install. Cara ketiga ini adalah cara manual, yaitu dengan menggunakan Device Manager. Cukup dengan klik kanan My Computer, lalu pilih Property, dan pilih Device Manager. Di dalam Device Manager, kita bisa melihat seluruh driver yang ada di PC kita, mulai dari audio, VGA, keyboard, mouse, dan lain-lain. Untuk proses instalasinya, kalian bisa cari ikon tanda tanya. Itu biasanya perangkat yang terpasang namun tidak memiliki driver. Klik kanan device-nya, kemudian pilih update driver di sini. Kita bisa dihadapkan dengan dua pilihan, mau install otomatis atau manual. Jika memilih install otomatis, maka Windows akan mencari drivernya di internet secara otomatis dan menginstalnya. Jika cara ini tidak berhasil, maka cara satu-satunya adalah dengan install manual. Dari sini kita pilih browse untuk mencari file drivernya. Setelah itu kita next dan tunggu proses instalasinya. Yang terakhir yaitu kita bisa menggunakan driver pack. Aplikasi ini merupakan aplikasi yang berisikan driver hampir seluruh driver laptop yang ada, namun biasanya driver tersebut kurang baik untuk laptop kita sehingga membutuhkan update driver untuk membuatnya jadi optimal. Untuk itu, saya sarankan lebih baik menggunakan driver asli, entahkah menggunakan CD bawaan atau download dari web. Tetapi apabila kita memang tidak memiliki keduanya, maka alternatif lain, kita bisa menggunakan cara ini setelah kita buka aplikasinya. Maka secara otomatis, aplikasi ini akan men-scan driver yang masih belum ada di PC kita, lalu akan muncul pilihan driver yang bisa diinstal. Silakan pilih lalu klik install. Jadi seperti itulah beberapa cara untuk menginstal driver komputer. Bagi kalian yang menggunakan Windows 10, tidak usah khawatir. Biasanya driver akan otomatis terinstall setelah update Windows. Di samping itu, untuk sementara
driver yang kalian gunakan masih standar yang belum lengkap. Tetapi jika menggunakan Windows 7, banyak driver yang belum terinstall sehingga untuk harus mengikuti langkah-langkah yang tadi telah kita bahas. Menurut kalian, apakah masih ada cara lain yang pernah kalian dapatkan saat menginstal driver? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Demikian dari saya, semoga dapat bermanfaat. Selamat mencoba.